Beginilah kondisi pesawat Trigana Air yang tergelincir di runway Bandara Halim Perdana Kusuma. Badan pesawat masih berada di tengah landasan dan belum juga dievakuasi dari landasan. Sementara tak ada lagi kendaraan berat seperti towing dan crane yang tadi siang sempat berada di sekitar pesawat. Belum ada informasi resmi kapan pesawat akan dievakuasi dari landasan. Sementara akibat landasan tidak bisa dilalui, penerbangan dari dan menuju Bandara Halim tidak bisa dilakukan dan dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Pesawat yang akan mendarat tergelincir dan keluar dari runway. Ini adalah detik-detik pesawat kargo Trigana Air rute Halim Perdana Kusuma, Makassar yang tergelincir saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Terlihat terjadi kerusakan pada bagian mesin pesawat saat mendarat. Menurut pihak bandara, terjadi pendaratan keluar runway yang dialami oleh pesawat kargo Trigana. Petugas Bandara Halim Perdana Kusuma langsung melakukan penanganan. Akibat kecelakaan ini, Bandara Halim ditutup sementara. Namun dipastikan tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Hingga kini penanganan tergelincirnya pesawat kargo Trigana Air masih dilakukan pihak terkait. Masih belum diketahui pasti penyebab tergelincirnya pesawat. Sama tim medis. Tim gabungan masih berupaya mengevakuasi badan pesawat Trigana Air yang keluar dari runway Halim Perdana Kusuma. Pihak Bandara Halim Perdana Kusuma menyebut mesin pesawat sempat bermasalah dan saat proses pendaratan kembali ke runway Halim, roda pesawat tidak stabil sehingga keluar dari runway. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. 4 orang kru pesawat selamat. Landing dengan kegagalan landing, artinya setelah mengalami one engine fail di engine nomor 2 dan kemudian melakukan pendaratan dari runway 24 aman sebetulnya, tapi kemudian dibelokkan ke kanan karena satu roda pendaratnya mengalami kerusakan, sehingga sekarang posisi pesawat tidak sampai end of runway, tapi kira-kira posisi pesawat dari landing dari ujung runway berada di posisi 2.400 dari ujung runway yang dari keseluruhan 3.000 meter. Dari kondisi tersebut, untuk aircrew selamat, meskipun pada saat pendaratan terjadi ada percikan api, kemudian pada akhir pendaratan memang ada terjadi percikan api dan sedikit terbakar, tapi tidak keseluruhan badan pesawat. Namun demikian kerusakannya cukup berat. Nah, sekarang kondisi aircrew selamat, tidak ada yang korban, tidak ada korban. Jadi kondisinya sehat, hanya saja sedang dalam tahap investigasi. Imbas tergelincirnya pesawat Trigana Air, sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Halim sempat tertunda hingga 4 jam. Ini disebabkan penerbangan pesawat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ditutup dan tidak bisa digunakan. Menurut informasi, penutupan landasan sendiri terjadi sejak pukul 12 siang dan penerbangan dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu bagaimana perkembangan terkini pesawat kargo Trigana Air yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma? Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Cindy, bagaimana perkembangan terkini pasca tergelincirnya pesawat Trigana Air? Apakah proses evakuasi masih berlangsung, Cindy? Ya, Cynthia, untuk proses evakuasi kemungkinan besar akan dilanjutkan besok. Memang hingga saat ini masih belum selesai untuk proses evakuasi. Ada harapan dari pihak bandara bahwa proses evakuasi ini akan selesai dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang artinya jika dihitung dari waktu tergelincirnya pesawat Trigana Air, yaitu pada pukul 11.26,
Artinya harapannya adalah pada besok siang proses evakuasi ini sudah selesai. Untuk proses evakuasi pesawat ini memang membutuhkan waktu dan juga proses yang cukup panjang karena misalnya ketika pesawat Trigana Air siang tadi tergelincir, sempat ada percikan api, sempat ada bagian yang terbakar tapi memang sedikit sehingga dibutuhkan proses pemadaman. Selain itu dilanjutkan dengan evakuasi kru, ada 4 kru yang ada di dalam pesawat, sudah dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans, sudah dicek kesehatannya, mereka dalam keadaan sehat, kemudian mereka melanjutkan proses investigasi. Selain itu, juga pesawat harus dikosongkan, baik itu dari muatan maupun juga bahan bakar untuk memudahkan pengangkatan. Untuk pengangkatan juga membutuhkan alat berat, alat towing dan juga crane. Kemudian sejauh ini yang dipastikan penyebabnya bukan karena kelebihan muatan, ini tadi disampaikan oleh Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang disampaikan sejauh ini adalah ketika lepas landas, kemudian ketika sudah terbang di udara, ada salah satu mesin yang mengalami gangguan sehingga diharuskan untuk putar balik kembali ke bandara keberangkatan. Dan ketika landing sebenarnya aman, tetapi ada salah satu roda pendarat yang rusak sehingga kemudian dibelokkan ke kanan dan juga tergelincir. Tapi nanti rilis lengkapnya akan disampaikan oleh KNKT. KNKT akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu lagi, penyelidikan secara lebih dalam. Sebenarnya untuk runway sendiri juga kondisinya tidak ada kerusakan yang berarti. Ada perbaikan tapi tidak banyak. Nah, yang menjadi catatan adalah karena posisi badan pesawat ini masih berada di runway, ada di posisi 2.400 dari total panjangnya sepanjang 3.000 meter. Dan nantinya badan pesawat ini bisa menjadi hambatan bagi pesawat-pesawat lain yang mau landing maupun juga take off. Ini yang menjadi alasan kemudian 10 menit setelah insiden pada siang tadi, dari Halim Bandara Perdana Kusuma langsung menyatakan bahwa runway ini ditutup dan juga mengalihkan penerbangan-penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Cynthia. Ya, Cindy, penerbangan dialihkan baik yang berangkat ataupun yang menuju Halim Perdana Kusuma. Lantas adakah mekanisme khusus yang dilakukan pihak bandara terkait dengan penumpang yang akan melakukan aktivitas penerbangan di Halim Perdana Kusuma? Cindy. Ya, bagi penumpang yang penerbangannya terdampak akibat insiden ini, memang mereka diberikan 2 opsi. Pertama, untuk mengubah jadwal keberangkatan. Yang kedua, jika mereka tetap mau berangkat di waktu sore hingga malam hari ini, mereka bisa dialihkan penerbangannya ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian besar memang memilih untuk tetap berangkat sehingga mereka tadi dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Tadi kami lihat sekitar pada pukul 8 dan juga setengah 9 masih ada rombongan penumpang yang keluar dari dalam Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian masuk ke dalam bis. Ini memang menjadi fasilitas atau akomodasi yang disediakan oleh pihak bandara dan juga maskapai. Mereka menyediakan 27 bis kurang lebih untuk mengantarkan penumpang-penumpang yang terdampak penerbangannya ini ke Bandara Soekarno-Hatta. Memang masih belum bisa dipastikan hingga kapan pengalihan ini dilakukan. Yang masih dapat dipastikan adalah karena untuk pengalihan ini akan tergantung dari bagaimana perkembangan proses evakuasi ini berjalan. Harapannya ada 1 kali 24 jam. Sementara untuk kargo, tadi disampaikan tidak ada yang rusak karena badan pesawat bukan itu yang rusak, begitu Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Cindy.